Kalian yang buat orang itu jatuh atau tidak itu jatuh, lompat. Siapa yang masih ingat tentang kecerdasan artifisial? Apa itu kecerdasan artifisial? Ayo tangan dulu jawab. Nah, akan karena oke, kecerdasan yang dibuat oleh manusia supaya lebih efisien. Benar, ada lagi yang lain nggak mau nambahin? Tadi yang mau tunjuk tangan rame loh. Ada lagi? Ada lagi? Ada kecerdasan yang bagaimana yang dikatakan kecerdasan artifisial. Kita belum masuk ke generatifnya nih, tadi artifisial, yang kemarin. Teknologi canggih, benar. Ada lagi? Tadi kata Arkan, teknologi yang membantu manusia supaya lebih efisien, teknologi canggih. Kecerdasan yang dibuat untuk memecahkan masalah yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan yang lain, teknologi yang diciptakan oleh manusia. Ada lagi? Kecerdasan artifisial, teknologi yang diciptakan manusia. Ada yang pakai tadi canggih, ada yang untuk memudahkan pekerjaan tapi efisien. Kira ngerti? Udah paham kan? Ingat? Kita lanjut. Sekarang kalau misalkan yang pakai generatif itu sebelumnya kita belajar hari ini, tujuan pembelajarannya ada beberapa. Yang pertama untuk mengenal konsep dasar kecerdasan artifisial AI. Jadi kita bisa tahu, oh AI generatif seperti ini, oh AI penggunaannya seperti ini. Kemudian yang kedua, supaya memahami apa itu AI generatif. Jadi setelah kita belajar ini, oh rupanya AI generatif itu contohnya ini loh. Sebenarnya saya pernah bertemu atau saya pernah mengerjakan atau membuat, rupanya ini yang dikatakan AI generatif. Kalau mungkin kita nggak tahu apa itu kan. Kemudian yang ketiga ada mengidentifikasi contoh-contoh AI generatif di kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada saat kita belajar ini kita tahu, oh pilihan dari AI yang generatif contohnya ini loh, aplikasi ini dan lain-lain. Kemudian apa lagi tujuannya? Menggunakan alat AI generatif secara sederhana. Jadi setelah kita tahu itu apa AI generatif, setelah kita tahu contoh-contohnya, kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita bisa gunain, bisa memanfaatkan AI tersebut. Kemudian untuk menunjukkan sikap kritis dan etis dalam menggunakan teknologi. Sekarang kita banyak pakai teknologi nggak? Banyak
membuat cara kita belajar itu menjadi malas kalau misalkan kita menggunakan AI-nya secara tidak tepat. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kreativitas melalui AI generatif. Jadi pada saat kita menggunakan AI, kreativitas kita itu meningkat. Kenapa? Karena kita menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk membuat sesuatu. Nah, hari ini kita belajar tentang itu. Selanjutnya, nah coba kalian lihat, ada gambar kan? Gambar ini itu proses yang ada pada AI. Kartun yang kalian nampak itu kartun kan? Kartun itu prosesnya menggunakan AI. Kemudian yang gambar bagian bawah, nah ini juga proses menggunakan AI. AI apa yang digunakan nanti kita bahas. Kemudian di sini, apa itu kecerdasan artifisial? Kemarin yang kita pelajari itu kecerdasan artifisial. Ulang lagi ya, teknologi yang memungkinkan komputer untuk meniru supaya bisa berpikir dan bisa membuat program yang bisa berkembang. Nah, itu pengertian dari AI. Jadi yang tadi dikatakan sama Arkan benar, dikatakan sama kawan-kawan yang lain itu benar. Kemudian selanjutnya, contoh paling sederhana yang sering kita lihat. Kemarin ada kan yang pakai Google Assistant di handphone. Nah, itu contoh dari AI yang paling sederhana yang sering kita gunakan. Selain dari Google Assistant, ada lagi nggak yang menurut kalian? ChatGPT untuk apa? Untuk apa? Ada yang tahu nggak apa itu ChatGPT? Untuk memecahkan masalah. Masalahnya, contoh yang sering kalian gunain buat cari fakta. kemudian catatan kerja, kemudian apa lagi? Mencari solusi. Nah, itu ChatGPT. Itu kalau kata kawan-kawan kalian ya, itu benar. Kemudian, nah, kecerdasan artifisial generatif itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kecerdasan artifisial itu yang generatif, yang pertama dia menciptakan hal baru. Kita menciptakan hal baru, halnya udah ada, kita ubah lagi menjadi sesuatu yang baru. Ini contohnya, cabang AI yang memiliki kemampuan unik untuk menciptakan konten baru dan orisinal. Berbeda dengan AI biasa yang hanya mengenali dan memproses data. Kalau misalkan AI generatif itu bisa menghasilkan teks, gambar, kemudian bisa pakai video dan musik juga. Paham ya? Paham? Kira-kira ada pertanyaan nggak? Lanjut. Ada? Belum. Lanjut ya. Nah, kemudian contoh nyata. Beda ya. Perbedaan yang kedua ada contoh yang nyata. Bayangkan tadi kalian ada bilang yang pakai ChatGPT. ChatGPT yang bisa
ini. Karena kenapa? Ada video, ada pembelajaran yang tidak monoton. Jadi ada video, ada gambar. Kemudian yang poin kedua untuk menekankan pembelajaran pada siswa. Pada saat guru kita atau guru mapel lain nih menggunakan AI, maka apa yang terjadi? Kita akan lebih bersemangat nggak? Contoh minggu kemarin kalian main game Blockly, seru nggak? Seru kan? Pada saat seru berarti kalian akan menyukai mapel tersebut. Kalau misalkan si guru pada mapel tertentu menggunakan konsep AI dengan alat bantuan AI, maka pembelajaran akan menjadi lebih semangat, lebih aktif, dan kitanya juga lebih seru kan? Lanjut. Manfaat AI untuk siswa. Ini ada beberapa banyak. Pertama ada ide baru. Kemudian ada umpan baliknya cepat. Jadi hasil yang kalian dapat kalau itu tanya kalian langsung bisa jawab. Beda kalau misalkan sama teori. Kemudian yang ketiga belajarnya menjadi menyenangkan. Yang tadi. Kemudian tantangan atau hal yang perlu diperhatikan apa aja? Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita belajar AI itu umum ya, bukan cuma dulu yang AI dilatih, tapi seluruh AI. Yang pertama, hindari menyontek. Kenapa? Kalau misalkan kita semuanya kita arahin ke AI, itu sama dengan kita copy paste, ya enggak? Ya kan? Jadi kita pada saat AI itu bisa membantu, tapi sedikit. Jangan jadikan AI itu sebagai kiblatnya kalian. Ngerti kan maksudnya? Jangan jadikan AI itu solusi dari semua masalah. Jadi boleh kita menggunakan AI, tapi ambil poin-poin yang menurut kalian, oh ini kayaknya agak susah deh saya kerjain atau nggak ngerti. Yang bagian nggak ngertinya itu yang bisa jangan semua. Contoh biasanya pasti matematik sering gitu, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kritis terhadap informasi. Jadi harus kritis. AI itu dia kan belajar dari internet, dia harus verifikasi dulu kebenarannya. Jangan langsung ambil terus. Benar nggak yang si AI kasih tahu ini? Cari preferensi lain. Kemudian yang ketiga, bias data. Jadi AI itu bisa menghasilkan respon yang tidak adil. Yang digunakan untuk belajar mungkin memiliki bias dari hal dan menggunakan akal sehat. Sama yang kayak poin 2. Jadi lihat dulu apa yang diberikan atau jawaban yang diberikan AI benar apa enggak. Kalau misalkan menurut kalian benar, ya ambil. Tapi kalau misalkan menurut kalian oh ini kayaknya keliru deh, nanti kita cari referensi lain, jangan langsung ambil doang. Paham? Paham nggak? Oke, nah contoh penggunaan AI generatif ini yang sering digunakan di Indonesia itu apa sih? Kita bahas di dalam. Contoh yang pertama ada Gremina. Gremina tahu apa itu Gremina? Untuk bikin gambar. Oke, bikin gambar gratis, bisa gambar, bisa video. Itu nanti terserah. Yang kedua ada Canva. Pernah yang pakai Canva nggak? Pernah. Oke, Arkan pakai Canva tuh. Bikin apa? Bikin kalender. Oke, untuk dijual. Laku nggak? Belum. Oke, yang lain? buat roster, ya benar. Kita sering pakai Canva AI itu buat desain, bisa untuk roster, bisa untuk struktur kelas, bisa untuk poster, apalagi jadwal piket dan lain-lain. Kalau poin ketiga, nah pernah gunain nggak? Pernah gunain? Belum. Yang keempat, Select. Kalau Gemini, nah untuk cari tugas sama kayak ChatGPT ya. Nah untuk hari ini kita ambil yang poin pertama Gemini. Kita coba contoh buat aplikasi Gemini. Nah ibu hari ini sudah siapin LK. Nah kalau bagikan sebentar nah itu sama Inara udah ada lembar kerja untuk kalian kerjain, sama
belakang. Reamina. Rea. Ulang A. Reamina. Nah, ada AI-nya ya. Remina AI ya. Remina AI. Baru ada wan. Dah. Udah dapat enggak semua? Udah dapat kan? Nah, kalau misalkan udah dapat Remina AI, silakan pilih yang bagian yang punya ibu nomor 2. Yang mana nomor berapa? Mana nomor 1? Silakan pilih yang nomor 1. Remina Campur.com. Ada yang apa? Ya udah bisa buka. Udah tangan. Udah? Oke, udah buka ya. Nah, bagi yang nomor 1. Nah, bagi yang udah dapat layar depannya, kurang lebih seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini karena mungkin beda-beda. Udah dapat kan hasilnya? Ya? Dapat nggak? Lihat di depan. Udah, bagi yang udah silakan lihat video di depan. Bagi yang udah lihat video di depan apa yang harus dipelajari. Lihat dia di depan, ikutin arahan yang di depan Pak. Sesuai arahan LK-nya tapi. Explore. Lihat arahan di depan ya. Mungkin suaranya nggak bisa, tapi lihat metode yang diajari. Lihat metode yang diajarin di depan. Nah, langkah pertama disuruh apain tuh? Ulang mo. Oke,
Ini udah bisa nih. Ini udah masuk ke login. Apa lagi? Pakai Meng, meng, meng. 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 Dari. yang pakai Chromebook boleh gunain email yang ada di Chromebook ya. Kalau udah masuk pakai akun sendiri nggak masalah. Oh, itu lah. Bukan tuh. Ya, next. Oke ibu, setuju aman. Dulu ini, saya nggak tahu mau kemana. Nah, sini saya udah login. Nah, ini kan beberapa komputer itu udah ada akun. Ini contoh ya, kayak ini. Bentar. Kalau yang komputer ini itu beberapa udah ada yang pakai guru-guru, jadi udah ada akun. Kalian mau pakai punya guru, nggak masalah, nggak diminta passwordnya. Nggak usah banget diminta password lagi. Bagi yang Chromebook juga ada. Itu kan diri. Bagi yang Chromebook itu juga ada akunnya. Itu silahkan boleh pakai akun sendiri atau menggunakan akun yang ada di Chromebook. Paham ya? Ada aku langsung nih. Oh, berarti belum ada aku. Bu, bu, Ini orang buka nih apa yang mau tekan dia? bu, bu. Meng. Udah login. Ada berapa orang yang udah login? 1, 2, 3. Atau udah Oh, bisa dah. Tengok dia kan kau. Coba ulang dulu.
Jalan-jalannya Nah, juga bagi kenal. yang udah itu di bagian atas ada deskripsi the image you're imaging. Paling atas itu ada deskripsi the image you're imaging. Ada kan? Nah, itu bisa kalian upload gambar apa saja yang mau kalian buat dari kartun atau visual yang berbeda. Boleh ditambah sama teks. Paham? Di bagian deskripsinya bisa kalian ketik polanya. Kemarin ada berapa pola? Supaya masih ingat cara membuat pertanyaan yang baik dan benar. Ada berapa? Ada Om? Nah, yang pertama D komposisi, yang kedua 3 ketiga apa? Nah, masukkan ke 4 pola tadi supaya kalian bisa membuat perintah yang baik dan benar. Silakan coba. Ya udah bisa login, boleh kerjain langsung. Kalian mau ngapain dulu? Harus tahu mau ngapain dulu. Baca LK-nya biar tahu apa yang harus dikerjain. Dibaca LK-nya biar tahu apa yang harus dikerjain. Nah, ini kan LK-nya, coba perhatikan LK-nya dulu. Lanjut ya. Bagian A, coba perhatikan LK. Bagian A, kalian tinggal menjawab pertanyaan apa itu AI generatif. Jelaskan dengan bahasamu sendiri. Jawabnya di kertas kuning, jawaban tulis nama. Kemudian poin nomor 2, sebutkan 2 contoh hasil karya yang bisa digunakan dibuat dengan AI. Contohnya kalian tuliskan. Nah, yang bagian ketiga nih baru kalian harus ngerjain. Buka aplikasi Gramina. Udah buka kan tadi sebagian? Udah. Bagi yang mudah, kemudian apa yang harus kalian kerjakan? Ketikkan 1 kalimat prompt, kalimat perintah untuk membuat gambar. Gambar yang disuruh apa? Contoh ya, sebagai contoh. Seekor kucing astronot di luar angkasa bergaya kartun. Contoh dari promptnya. Itu yang disuruh di LK, langsung dikerjain. Nah, kemudian apa yang terjadi? Lihat hasil gambarnya nanti. Setelah kalian tulis prompt tadi, seekor kucing astronot di luar angkasa bergaya kartun, hasilnya seperti apa? Kemudian setelah itu ulangi minimal 2 kali dengan prompt yang berbeda. Kasih lagi kalimat perintah dengan 2 contoh yang berbeda. Selain si kucing tadi, kalian buat sendiri. Kalau memang tidak ngerti, boleh cari tutorial di YouTube. Nanti kalau belum paham, harus tanyain ke ibu. Siapa yang belum bisa login? Google kan. Coba, ntar satu-satu. Pakai. Kemarin ada yang bilang bawa email sama password. Kalau nggak ada email sama password, yang udah login ke Gramina AI, lanjut bagian B. Lihat LK, baca bagian B, apa yang disuruh itu yang dikerjain. Disuruh di sini buat gambar, bukan gambar ya, tuliskan kalimat perintah. Contohnya itu seekor kucing astronot di luar angkasa bergaya kartun. Nanti setelah kalian tulis, muncul dia gambarnya seperti apa. Poin B langsung kalian tadi udah buka aplikasi ini, kemudian ketik kalimat perintah berupa seekor kucing astronot di luar angkasa bergaya kartun. Bukan di Google.
ada kayak ini. Kalau untuk kecuali si kawannya pindah kemari boleh. Bawa dia pindah kemari boleh. Bawa dia satu berdua. Nih, sana. Ya, pakai usia. Nah, ini udah ada yang dapat. Siapa namanya? Siapa? Hafiz. Tiki sama Hafiz udah dapat nih. Siapa lagi yang udah dapat? Iya beda. Yang Hafiz sama si Tiki beda. Jadi suruh bergaya kartun. Mereka kayaknya lupa kata kartunnya deh. Jadi kalau lupa kata kartunnya, yang jadi astronotnya kucing beneran. Yang jadi astronotnya kucing beneran. Langsung kerjain bagian B ya. Bagian B itu buat kucing kartun dengan astronot, berbentuk astronot. Nah, satu yang pakai kerudung rata-rata udah. Kita lihat yang pakai komputer nih. Ya benar, ini udah. Ini belum refresh lagi. Boleh opsi satu berdua ya. Kalau misalkan emailnya ada yang lupa atau nggak ingat sandinya dan terserah mana dua. Ada yang
lagi perintah yang lain selain kucing astronot. Buat perintah yang lain terserah apa aja boleh. Bebek, baru. Beda-beda. Tergantung promptnya yang kalian kasih apa. Bola. Luar angkasa. Oh kan harus diambil kan. Nah, yang udah lanjut ya, kasih 2 kalimat perintah yang lain. Jangan kucing lagi yang lain. Selain kucing, apa lagi? Tapi kan yang ditabung kan. Selain kucing, boleh yang lain. Bu, Oh, udah Bu. Udah. udah. Kalau udah kasih contoh yang lain 2 biji. Contoh yang lain apa yang kalian buat? Bebek. Kucing udah. Diganti dengan Bebek kolam. bebek berenang di dalam kolam. Apa lagi Bu? Terserah apa aja boleh. Tuliskan di bagian sini nanti. Tuliskan di LKS-nya kalimat perintah. Berapa biji? Buatnya 2 ya. Ulangi minimal 2 kali prompt yang berbeda. Ulangi 2 kali minimal prompt yang berbeda. Tadi udah kucing, sekarang terserah apa aja boleh. Gimana tadi Bu? Bu. Ya. Boleh di situ. Bu, bayar Bu, ada lagi Bu. Udah? Bu, ya. Yang udah silakan kerjain yang lain. Bu. Bu, Bu. Apa? oke Bu. Dua jadi. Tadi dia pas dia tulis harus bayar. Ya udah berarti ya cukup. 2 biji promnya. Bebek berenang di koi. Udah. Enter. Ada 2 biji. Ulangi rata-rata untuk 2. Satu lagi bebek apa tadi? Bebek bergaya berenang. Bu, kami ngasih lagi Bu, harus bayar. Ini ayam makan tadi hadiah gitu buat kita.
Beb. Sama dia. Yang nggak bisa email, coba tes pakai akun yang di depan ya. Coba dicek, mungkin bisa. Nah, coba cek yang akun di depan nih. Nama. Boleh Situ tuh deh. Bukannya di kota kuning. Kota kuning. Ini Pak. pakai akun di depan Apa nih? Dia punya kod ni. Dia punya kod. Tu nawak ada nama. Saya tengok kota kuning ah. boleh sembarang yang mana aja boleh. Lama dia mungkin dari Mantu, biar ingat hanya mungkin konten jauh. Bapak ni. Bapak ni. Boleh. Alah, kadang dia bilang kita kan sering orang dia bilang aku kali udah masuk Kita tadi ada lagi dah. Mana dia ni udah. Ini mana? Tadi udah. Udah. Tadi ni. Bu, 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 bu. Ibunya ada Bu kali sudah bu. 10 menit lagi, 10 menit lagi, balik lagi. Makasih bang. Ini bang. Ini dia. Wow, juga. Wow, juga. Ini apa lagi?
bahan-bahan. Oke, kira-kira senang nggak ini belajar? Di rumah mau masuk lab lagi